Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Erick Thohir bahas kerjasama besar dengan KNVB. Timnas Belanda bakal tandang ke Indonesia. Efek Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Media Inggris panik. PSSI bidik Ian Maatsen, Pascal Struijk. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Erick Thohir bahas kerjasama besar dengan KNVB. Timnas Belanda bakal tandang ke Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja melakukan kunjungan penting ke kantor Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, pada Senin, 27 Januari 2025. Kunjungan ini tidak sekadar pertemuan biasa, tetapi menjadi langkah besar dalam upaya memperkuat fondasi sepak bola Indonesia melalui kerjasama strategis dengan KNVB. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir membahas berbagai rencana kolaborasi dengan KNVB, mulai dari pengembangan pemain usia muda, peningkatan kualitas liga, hingga rencana spektakuler mengundang Timnas Belanda untuk bertanding di Indonesia. Tak hanya itu, Erick juga bertemu langsung dengan pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, beserta jajaran staf kepelatihan untuk membahas persiapan skuad Garuda menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana hasil pertemuan penting ini? Apa saja yang direncanakan untuk masa depan sepak bola Indonesia? Mari kita kupas lebih dalam. PSSI dan KNVB siapkan kerjasama besar untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI ingin belajar dari kesuksesan KNVB dalam membangun sepak bola Belanda. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan pembinaan pemain muda, grassroots development, yang terbukti menjadi kunci lahirnya banyak bintang dunia dari negeri kincir angin. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia berjalan dengan sistem yang baik, sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak pemain berkualitas di masa depan, ungkap Erick. Selain itu, PSSI juga ingin mempelajari bagaimana KNVB bekerja sama dengan Liga dalam menciptakan kompetisi yang berkualitas, baik untuk pemain profesional maupun pemain amatir. Kami juga mempelajari bagaimana KNVB mengelola liga mereka agar tetap kompetitif, tetapi tetap memberi ruang bagi pemain amatir untuk berkembang, tambahnya. Yang menarik, pertemuan ini juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan Liga Sepak Bola Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Timnas Belanda diundang ke Indonesia. The Oranje bakal tantang skuad Garuda? Salah satu agenda paling menarik dari pertemuan ini adalah rencana mengundang Timnas Belanda ke Indonesia. Jika terrealisasi, ini akan menjadi momen bersejarah, mengingat The Oranje memiliki banyak pemain bintang dan basis penggemar yang besar di Indonesia. Kami juga mengundang Timnas Senior Belanda untuk bertanding di Indonesia. Ini akan menjadi momen luar biasa bagi para pecinta sepak bola tanah air, ungkap Erick. Hingga saat ini, detail mengenai pertandingan tersebut masih dalam tahap pembahasan, tetapi besar kemungkinan laga ini akan digelar sebagai bagian dari agenda persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan dengan tim pelatih Timnas Indonesia, persiapan krusial menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berdiskusi dengan KNVB, Erick Thohir juga bertemu langsung dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya yang terdiri dari Alex Pastoor, Denny Lanzaat, serta Gerald van den Burg. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas secara mendalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain di Maret mendatang. Kami berdiskusi mengenai strategi terbaik agar Timnas Indonesia tampil optimal di dua laga krusial nanti. Setiap detail dipersiapkan dengan matang karena hasil di dua pertandingan ini akan sangat menentukan perjalanan kita ke Piala Dunia 2026, jelas Erick. Dua pertandingan tersebut akan menjadi ujian besar bagi Kluivert di awal kepemimpinannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI pelajari sistem pengelolaan sepak bola Belanda. Selama berada di KNVB, Erick Thohir dan jajaran pengurus PSSI juga berkesempatan mempelajari bagaimana Federasi Belanda mengelola sepak bola mereka. Dalam pertemuan ini, PSSI disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal KNVB, Gids de Jong, yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Meijer Vas, serta Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, juga turut hadir dalam diskusi ini. Beberapa poin utama yang dipelajari dari sistem KNVB antara lain: 1. Pembinaan talenta muda.
bagaimana menciptakan sistem pengembangan yang konsisten dari level akademi hingga tim nasional. 2. Sepak bola wanita, cara Belanda membangun timnas wanita mereka hingga menjadi salah satu kekuatan dunia. 3. Sinergi antara liga dan federasi, menciptakan kompetisi yang mampu melahirkan pemain berkualitas tinggi. Kami ingin mengadopsi banyak hal dari sistem sepak bola Belanda yang sudah terbukti sukses. Ini demi masa depan sepak bola Indonesia, ungkap Erik. Jadwal krusial timnas Indonesia, duel penentu lawan Australia dan Bahrain. Setelah melalui berbagai persiapan, kini timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia, pertandingan tandang di Sydney Football Stadium. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain, laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. 2 laga ini akan sangat menentukan peluang timnas Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami harus tampil maksimal di 2 pertandingan ini. Semua persiapan sudah dilakukan, dan kami berharap bisa meraih hasil terbaik untuk Indonesia, tutup Erik. Akankah sepak bola Indonesia mengalami revolusi besar di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan timnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti, langkah-langkah ini membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Efek Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Media Inggris panik, PSSI bidik Ian Maatsen, Pascal Struijk. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia langsung menimbulkan reaksi besar di Eropa, khususnya di Inggris. Tak hanya karena statusnya sebagai legenda sepak bola Belanda, tetapi juga karena perannya yang kini semakin strategis dalam membujuk pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan, media Inggris mulai gerah dan menyoroti upaya PSSI yang serius untuk mendatangkan pemain-pemain top dari liga mereka. 2 nama yang kini menjadi target utama naturalisasi adalah Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Patrick Kluivert bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga bisa menjadi jembatan penting dalam rekrut pemain grade A yang sebelumnya sulit didapatkan PSSI. Dengan pengaruhnya di Eropa, PSSI berharap bisa mempercepat proses naturalisasi pemain kelas dunia yang memiliki darah Indonesia. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia mendapatkan 2 pemain ini? Mengapa media Inggris begitu heboh dengan rencana ini? Mari kita bahas lebih dalam. Kehadiran Patrick Kluivert jadi senjata baru PSSI dalam naturalisasi. Sejak Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, ekspektasi tinggi langsung mengiringi langkahnya. Bukan hanya soal taktik dan strategi yang akan ia bawa, tetapi juga bagaimana pengaruhnya dalam membujuk pemain keturunan Indonesia yang masih ragu untuk membela Garuda. Sebelumnya, PSSI memang sudah mencoba mendekati Ian Maatsen dan Pascal Struijk, tetapi prosesnya tidak berjalan mulus. Kini, dengan adanya Patrick Kluivert yang memiliki reputasi besar di Eropa, harapan semakin terbuka lebar. Patrick Kluivert bukan hanya pelatih. Dengan koneksi dan pengaruhnya, dia bisa menjadi magnet bagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang selama ini masih bimbang, ungkap seorang sumber dari internal PSSI. Saat ini, PSSI telah menugaskan tim scouting mereka untuk bergerak langsung di Inggris, negara tempat Maatsen dan Struijk berkarir. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam merekrut pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang paling diincar PSSI saat ini adalah Ian Maatsen, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia. Maatsen dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk bek kiri dan winger. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI ingin memaksimalkan Maatsen sebagai striker. Mengingat timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain tajam di lini depan, Maatsen dianggap bisa menjadi solusi yang sempurna. Saat ini, Maatsen bermain di kompetisi kasta tertinggi Inggris dan dipinjamkan ke Borussia Dortmund dari Chelsea. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuatnya menjadi aset berharga jika bersedia membela timnas Indonesia. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap Maatsen bisa segera menyatakan kesediaannya untuk membela Garuda. Jika berhasil, kehadirannya akan memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh yang bisa perkokoh lini pertahanan Garuda. Selain Maatsen, nama Pascal Struijk juga menjadi prioritas utama PSSI. Struijk adalah bek tengah tangguh yang kini bermain untuk Leeds United, salah satu klub bersejarah di Inggris. Kelebihan Struijk adalah kemampuannya dalam membaca permainan
duel udara yang kuat, serta ketenangan saat menguasai bola. Dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris, ia bisa menjadi pilar utama di lini belakang timnas Indonesia. Jika Struijk bergabung, pertahanan timnas Indonesia akan jauh lebih solid. Pengalamannya bermain di Inggris sangat berharga untuk meningkatkan kualitas lini belakang kita, ujar seorang analis sepak bola Indonesia. Leeds United sendiri sangat bergantung pada Struijk, yang menjadi pemain kunci dalam perjalanan mereka di Championship. Namun, jika PSSI mampu meyakinkannya untuk bergabung, maka timnas Indonesia akan memiliki bek kelas dunia dalam skuad mereka. Media Inggris mulai panik. Indonesia bisa kehilangan talenta dari liga mereka? Langkah ambisius PSSI untuk menggaet pemain-pemain keturunan mendapat perhatian besar dari media Inggris. Banyak yang menyoroti bagaimana Patrick Kluivert kini berperan lebih dari sekadar pelatih, tetapi juga sebagai agen perekrutan pemain untuk timnas Indonesia. Sejumlah media Inggris bahkan mengkritik langkah ini, karena Indonesia dianggap mencuri pemain-pemain berkualitas dari liga mereka. Hal ini tentu bukan hal baru, mengingat sebelumnya media Eropa juga pernah mengkritik langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Namun, bagi Indonesia, langkah ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas di kancah internasional. Dengan semakin banyaknya pemain kelas dunia di dalam skuad, peluang Garuda untuk tampil lebih baik di ajang-ajang besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka. Apakah naturalisasi Ian Maatsen dan Pascal Struijk akan berhasil? Tentu saja, proses naturalisasi bukanlah perkara mudah. Masih ada beberapa faktor yang perlu diperhitungkan, seperti keputusan pribadi pemain, restu dari klub mereka, serta proses administrasi yang harus diselesaikan. Namun, dengan adanya Patrick Kluivert yang memiliki koneksi luas di Eropa, peluang PSSI untuk meyakinkan Maatsen dan Struijk semakin besar. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka berseragam Garuda dalam waktu dekat. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.